Baik, perkenalkan nama saya Timothy Sanda dengan NIM 3071. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung nutrisi makanan menggunakan algoritma blind search. Untuk daftar isinya seperti ini. Ada bagian pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, lalu ada metodologi, lalu ada hasil penelitian, dan yang terakhir bab 5 adalah daftar pustaka. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini saya jelaskan saja bagian intinya bahwa di era modern ini tentunya kita harus punya kesadaran tentang pentingnya gaya hidup yang sehat dan juga tentunya konsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya tubuh kita semakin sehat dan juga semakin meningkat. Nah, tentunya kita harus berupaya menjaga asupan nutrisi tersebut. Nah, tentunya ketika kita menjaga asupan tersebut, ketika kita ingin memakan sesuatu ataupun ingin memakan makanan yang hitungannya bergizi, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui kandungan gizinya tersebut. Nah, latar belakang inilah yang menjadi alasan kami untuk mengapa kami menggunakan algoritma ini untuk membantu orang-orang yang orang-orang orang-orang untuk penting dalam menjaga makanannya dan bagaimana mereka tidak usah bersusah payah dalam menghitung kandungan-kandungan gizi dalam makanan tersebut. Maka algoritma inilah algoritma algoritma inilah yang akan saya pakai untuk sebagai dalam menghitung nutrisi makanan tersebut. Jadi tentunya uh, menggunakan penerapan algoritmanya tentunya kita menerapkan blind search yang dimana algoritma ini bekerja tanpa informasi awal atau asumsi tentang solusi dalam konteks perhitungan nutrisi makanan. Algoritma ini dapat digunakan untuk mengusung berbagai kombinasi makanan dan menentukan nilai gizi berdasarkan data yang ada. Jadi nanti kita dari algoritma tersebut akan dimasukkan semua data-data dari nutrisi makanan yang sudah didapatkan dari website yang terpercaya tentunya. Nanti setelah dari website terpercaya tersebut, baru kita masukkan makanan yang kita tadi makan, lalu kita cari kandungan gizinya tersebut. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Saya ambil dua saja. Yang pertama untuk merancang sistem yang mampu menghitung kandungan nutrisi makanan secara otomatis dengan menggunakan algoritma blind search. Lalu yang kedua, untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi nutrisi makanan tanpa perlu melakukan perhitungan yang manual yang kompleks. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi secara manual, namun sudah ada datanya dari website yang terpercaya kita ambil, lalu dari situ kita bisa pakai untuk menghitung dan tentunya tidak menghitung secara manual ya, karena sudah ada algoritmanya tersebut. Nah, manfaatnya untuk apa? Yang pertama, saya ambil dua juga. Yang pertama untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi nutrisi makanan secara cepat dan akurat, dan tentunya juga membantu pengguna mengatur asupan gizi sesuai kebutuhan dan kesehatannya mereka. Untuk batasan-batasannya, saya mungkin bisa ambil dua saja. Batasan-batasan yaitu yang pertama, sistemnya hanya menghitung kandungan nutrisi per jenis makanan. Jadi per jenis makanan tanpa menghitung efek interaksi antar zat gizi yang mungkin terjadi dalam kombinasi makanan tersebut. Jadi hanya cuman menghitung kandungan nutrisi tersebut, tapi tidak bisa memperhitungkan efek interaksi zat gizi yang lain dalam kombinasi makanan tersebut. Jadi ketika makanan tersebut sudah tercampur dengan yang lain, kita nggak tahu. Tapi dia hanya bisa menghitung untuk kandungan nutrisi atau kandungan gizi ini, makanan ini tuh segini loh. Lalu yang kedua, sistem ini tidak dirancang untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan individu, seperti alergi atau penyakit tertentu, sehingga pengguna perlu memastikan sendiri kecocokan asupan gizi dengan kondisi kesehatan mereka. Jadi artinya salah satu batasannya juga yaitu adalah sistem ini juga tidak mengecek apakah kita punya alergi, misalkan punya alergi makanan tertentu, sehingga eh, atau penyakit tertentu. Jadi memang harus kita sendiri yang memastikan ke diri kita bahwa kita punya alergi atau penyakit tertentu supaya agar kita tidak terkena alergi itu nah kita harus mencocokkan sendiri makanan-makanan yang kita makan seperti itu. Jadi algoritma ini tidak untuk memastikan apakah kita punya alergi dari makanannya atau enggak. Itulah salah satu batasannya juga. Oke, lanjut lalu ke pembahasan yang kedua. Di bab yang kedua ini di pembahasan di titik satu tinjauan pustaka. Di sini permintaan akan aplikasi yang membantu pengguna mengelola pola makanan dan memantau nilai gizi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
Nah, rekomendasi makanan berbasis kecerdasan AI dapat memberikan saran yang lebih hebat, lebih sehat, dan membantu pengguna membangun kebiasaan makan serta gaya hidup yang baik. Nah, untuk mendukung pengembangan aplikasi AI dalam mendeteksi gizi makanan, diperlukan data nutrisi yang akurat dan dipercaya. Nah, jadi tentunya kita untuk membuat algoritma tersebut, kita juga akan memasukkan nanti data-data dari nutrisi makanan yang akan kita taruh nanti. Nah, tentunya data-data tersebut kita ambil dari data-data yang dipercaya dan data-data yang sudah dikenal dan juga data-data yang dapat dipercaya dan juga tentunya yang pasti akurat. Nah, salah satu sumber datanya itu kita bisa ambil referensinya dari Food Standard atau Badan Hukum Independen yang didirikan oleh berdasarkan Food Standard Australian New Zealand at 1991 atau biasa disingkat sebagai FSANS. Maaf kalau pronounce-nya salah. Nah, lalu tantangan utama dalam implementasi AI ini untuk deteksi nutrisi adalah memastikan akurasi data gizi. Jadi memang harus tantangan utamanya itu ya karena kita menggunakan datanya, ya kita harus memastikan bahwa akurasi data gizi itu memang benar-benar akurat seperti itu. Terutama karena informasi nutrisi bisa sangat bervariasi. Nah, betul sekali bergantung pada cara makanan diolah atau dimasak. Apalagi ketika dia sudah diolah atau dimasak. Sebagai contoh, kandungan kalori lemak pada satu jenis makanan bisa berbeda antara yang digoreng atau dipanggang. Itu benar banget. Karena ketika dia digoreng ataupun dipanggang, nutrisinya bisa saja berkurang dan ketika kita digoreng bisa lebih nutrisinya bisa lebih jauh lebih kurang atau bisa jauh lebih atau sedikit mungkin nutrisi yang akan berkurang kita tidak tahu. Maka itu bisa menjadi salah satu tantangan utamanya juga. Bukan misal, tapi tantangan utamanya juga. Nah, tantangan lainnya juga adalah keterbatasan database makanan di mana tidak semua jenis makanan atau masakan tradisional dari berbagai negara tercantum. Jadi tantangan lainnya juga adalah ketika kita ingin misalkan suatu makanan tradisional, misalkan masakan tradisional yang berada di daerah dalaman ini ataupun ini. Nah, tentunya kan data seperti itu kan susah untuk didapatkan. Nah, keterbatasan database makanan itulah yang menjadi salah satu tantangan lain untuk masalah ini seperti itu. Alasan teorinya mungkin bisa kita lanjut, lalu kita lanjut ke bab ketiga, itu metodologi. Nah, kita bahas tentang tahapan penelitiannya saja. Nah, tahapan penelitiannya itu yang pertama kita mengumpulkan dulu data nutrisi makanannya, lalu yang kedua kita representasikan datanya, lalu yang ketiga kita gunakan algoritma blind search-nya, lalu yang ketiga kita evaluasi untuk cari solusinya, lalu yang terakhir ini ada validasi dan pengujian. Nah, untuk algoritma blind search-nya ini ada dua jenis pencarian, yaitu ada BFS dan juga DFS. Yang pertama, BFS, algoritma ini algoritma ini sangat cocok karena ingin memastikan solusinya dalam langkah terpendek. Jadi dalam artian algoritma ini tuh dia hanya mencari solusi yang paling optimal. Jadi kalau misalkan langkahnya misalkan AI-nya tersebut mencari langkahnya sampai di benar-benar nggak sampai ujung jadinya intinya kalau di BFS. Sehingga algoritma ini cocok karena dia mencarikan solusi yang optimal karena dia tidak perlu lagi mencari sampai benar-benar dalam karena dia cuma hanya mencari langkah terpendeknya saja mana langkah terpendeknya yang dapat digunakan seperti itu. Jadi tapi kelemahannya adalah memerlukan memori yang besar. Nah, kalau di EVS ini algoritmanya ini benar-benar sampai ujung. Jadi benar-benar algoritma itu benar-benar mengecek dari awal sampai akhir. Jadi dia mengecek tapi dia ya mengecek dari awal sampai akhir apakah solusinya optimal atau tidak. Jadi benar-benar itu juga membuang waktu karena ya algoritma itu ya benar-benar dicari dari awal benar-benar sampai akhir tidak seperti BFS yang cuma hanya mencari langkah terpendeknya yang mana nih tapi kalau DFS itu dia mencari sampai ujung sampai benar-benar maksimal itu seperti itu. Nah, lalu untuk alat dan bahannya itu ada perangkat lunak dan perangkat keras, ada software itu kita menggunakan Python, di mana Python untuk library-nya itu kita pakai NumPy, Pandas, dan Scikit-learn. Nah, lalu kita juga pakai software itu database nutrisi makanan yang sudah dikumpulkan ya. Database makanan tersebut yang akan itu juga perlu. Karena tentunya kita juga
kita juga menghitung nanti AI-nya untuk suruh menghitung menghitung nutrisinya juga, kita juga harus perlu database-nya seperti itu. Untuk hardware-nya atau perangkat kerasnya itu kita menggunakan komputer, laptop dengan spesifikasinya yaitu minimal RAM 8 GB dan prosesornya itu Intel Core 5 atau yang setara dengan Intel Core 5 itu untuk menjalankan algoritmanya ini supaya bisa digunakan secara efisien. Nah, untuk desain experience-nya itu, experience-nya kan dirancang dalam beberapa skenario dalam kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda seperti ada kebutuhan nutrisi untuk individu dewasa dengan aktivitas fisik normal, ada kebutuhan nutrisi untuk individu dengan diet tertentu, misalkan dia punya diet, misalkan dia sedang melakukan program diet. Lalu yang terakhir ada kebutuhan nutrisi untuk anak-anak. Lanjut untuk bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian ini menggunakan algoritma blind search untuk menghitung kandungan nutrisi makanan secara otomatis. Ya, secara otomatis. Algoritma tersebut mampu memproses data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan informasi nutrisi yang akurat karena sudah menggunakan data yang terpercaya dan juga akurat pastinya untuk setiap jenis makanan. Tapi di sini saya tekankan lagi untuk jenis makanannya yang sudah ada di database, yang belum ada di database seperti misalnya makanan tradisional yang mungkin jarang kita ketahui ataupun makanan tradisional yang tidak ada dalam database itu itu dalam pengecualian. Yang kemudian diubah menjadi struktur data yang dapat diproses oleh algoritma. Implementasi algoritma blind search dapat mengevaluasi kombinasi bahan makanan yang paling sesuai dengan target nutrisi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Algoritma ini berhasil menemukan kombinasi makanan yang memenuhi kebutuhan gizi, terutama untuk mahasiswa UNED. Evaluasi solusi dilakukan dengan memeriksa kandungan nutrisinya, dan hasilnya menunjukkan bahwa algoritma blind search efektif dalam menemukan solusi yang mendekati atau bahkan memenuhi target nutrisi yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin pembahasan penelitiannya bisa di skip saja. Nah, untuk daftar pustakannya bisa diambil dari sini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan proposal EA kecerdasan buatan tentang menghitung nutrisi makanan dengan menggunakan algoritma yaitu blind search. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada salah kata ataupun ada mungkin kata-kata yang dalam artian mungkin membingungkan atau ambigu, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.